materi globalisasi, model pembelajaran, problem based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka walaupun lewat dunia maya atau Zoom. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini nih? Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Iya, terima kasih atas kehadirannya ya. Walaupun di bulan Ramadan, kita harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Dan ketika kita menuntut ilmu, insya Allah pahala kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Amin. Anak-anak, sebelum belajar ini kita mulai, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yuk kita berdoa sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita hari ini akan belajar tentang globalisasi ya. Di sini siapa anak-anak yang menurut anak-anak nih, jika tidak ditemukan handphone atau internet ya, apa yang akan terjadi di zaman modern ini ya? Silahkan. Tidak bisa berkomunikasi teman-teman. Tidak bisa untuk berkomunikasi. Iya, tidak bisa berkomunikasi ya. Tapi ada ya, kalau zaman dulu sama sekarang, perbedaannya seperti apa komunikasi di zaman dulu sama sekarang menurut anak-anak? Siapa dulu? Satu orang dulu ya, bergantian sebutkan namanya dan sebutkan jawabannya. Silahkan. Siapa? Perkenalkan namanya. Ya, terus dekatkan ya biar suaranya kedengaran. Silahkan. Silakan mungkin di sini ya, siapa? Saya Siapa yang akan ya gimana? Kalau zaman dulu berkomunikasi bisa melalui surat, dan kalau sekarang bisa lewat internet sosial. Oh iya, zaman sekarang bisa lewat internet. Kalau lewat surat, kalau zaman sekarang digunakan bagaimana dampaknya? Kalau lewat pos mungkin lama ya, bisa sampai beberapa saat. Kalau untuk zaman sekarang mungkin biasanya kalaupun ada surat itu lewat WA lebih cepat. Jadi kecepatan zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, dan itulah dampak dari globalisasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya penjelasan lebih jelasnya dan untuk kegiatan intinya disampaikan oleh Bu Dewi. Terima kasih Bu Diana. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas walaupun di dunia maya gitu ya. Biasanya kita bertemu di dunia nyata. Terima kasih Ibu sebelumnya atas ketersediaan kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke anak-anakku yang hebat, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Diana, kita hari ini akan mempelajari tentang globalisasi dengan kelompok yang sudah Ibu kelompokkan di WA Group ya nak? Ya. Apakah tayangan bisa terlihat nak? Bisa.
Ya. Oke, coba Ayang perhatikan tayangan yang sudah Ibu buat di slide layarnya. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Diana mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini dengan kade dan tujuan yang ada tertera di layar. Nah, tolong perhatikan video berikut. Oke, terlihat tadi videonya, Nak? Lihat. Ya. Nah, di bawah ada tulisan, ada pertanyaan yang harus kalian coba untuk jawab. Kira-kira setelah melihat yang tadi, kalau misalkan budaya khas kita tergeser karena adanya globalisasi di bidang budaya, apa yang terjadi, Nak? Bila budaya-budaya kita tergeser, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, hanya identitas budaya, bentuknya nilai budaya, perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup yang seperti apa, Nak? Yang berbahaya? Menjadi individualis, Masyarakat menjadi pragmatis. Oke, terima kasih Mufti. Ian mau menambahkan, Ian? Dapat kehilangan ciri uniknya, Bu. Oh, ciri uniknya, khasnya hilang gitu ya. Khasnya hilang. Kalau khasnya hilang gimana, Nak? Bakal berubah, Bu. Bakal berubah. Tidak lagi menjadi kita gitu ya. Iya. Aha. Nadia mau menambahkan, Nadia? Identitas daerah tersebut juga akan hilang, Bu. Akan hilang. Tuh, akan hilang. Intan mau menambahkan, Intan? Kearifan lokalnya bakalan musnah, Bu. Bakalan misal. Kalau kearifan lokal musnah bagaimana? Jika ada ciri khas dari budaya kita, Bu. Ciri khas kita akan hilang gitu ya. Makanya kenapa berbahaya kira-kira tidak, Nak? Ya, Bahaya. Oh, berbahaya ya, Nak. Betul, karena kalau seseorang itu dihargai karena khasnya. Kalau khasnya tidak ada, berarti hilanglah generasi tersebut gitu ya. Makanya globalisasi kita pergunakan sebaik-baiknya, tapi bila mengancam, membahayakan bagi budaya kita, berarti kita harus bisa menyaringnya gitu ya, seperti itu. Oke. Dari tadi kalian menonton sudah disampaikan juga sama Ibu Diana bahwa globalisasi tidak bisa kita indahkan karena sifatnya mendunia, bukan mau atau tidak mau, tapi siap ataupun tidak siap. Harus siap dengan sesuatu yang ada. Dari bentuk-bentuk globalisasi terdiri atas 5, ada globalisasi di bidang iptek, globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang transportasi, globalisasi di bidang komunikasi, dan globalisasi di bidang ekonomi. Nah, gambarnya terlihat? Terlihat. Nah, coba yang paling ujung, paling kiri atas. Ini globalisasi di bidang apa, Nak? Rambutnya mancung. Bidang budaya. Bawahnya yang ada salah satu brand ini, globalisasi bidang apa yang ada brand salah satu brand? Ekonomi hebat. Yang ada gambar handphone? Teknologi. Komunikasi. Yang ada laptop? Teknologi.
yang bawah nih yang ada ontel, globalisasi di bidang transportasi yang ya ini merupakan bentuk-bentuk dari globalisasi yang tadi Ibu sampaikan. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi dari bentuk-bentuk globalisasi. Ibu penguatkan kembali ada globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang komunikasi, transportasi, iptek, dan udah ya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, segala sesuatu pasti ada yang namanya dampak positif ataupun negatifnya. Begitupun dengan globalisasi. Iptek dengan lebih mudah. Buktinya ini salah satunya itemnya kita bisa pembelajaran walaupun kalian di rumah mungkin ada yang di kamar, ada di ruang tamu atau sambil chatan gitu ya. Tapi walaupun raga kita tidak bersama, tapi kita bisa tujuan bersama ada di pembelajaran ini. Inilah salah satu dari dampak positifnya adanya globalisasi. Yang kedua tentunya lebih efektif dan efisien. Tadi disampaikan sejak awal oleh Ibu Diana. Kalau misalkan kita menggunakan surat, berapa lama akan sampainya, gitu ya. Tapi ketika adanya globalisasi, kalian chat bukan hanya hitungan menit, gitu ya, hitungan detik pun sudah sampai. Bagaimana perasaanmu sama aku, ya atau tidak, langsung ya atau tidak, gitu ya. Kita bisa buat langsung seperti itu. Itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Apalagi kalau misalkan dalam dunia kerja, ekonomi semakin meningkat. Cung di sini yang menjadi penggemar gogoan, GoPur, Gocek, ada nak? Apa semuanya di sini? Tidak ada Bu, tidak. Ada Bu. Ya gitu ya. Karena perekonomian semakin Tidak. meningkat. Otomatis ketika adanya globalisasi, pasar kadang mudah gitu ya. Tidak harus kita berkunjung. Kalau mungkin di sini ke Singaparna atau ke Cikurubuk, tapi kalau dengan adanya globalisasi, pasar bisa di tangan. Orang yang asalnya tidak punya lapak, dia bisa punya lapak sendiri. Asal punya handphone, media sosial bisa untuk dipakai jualan. Jelas komunikasi semakin mudah sampai berkembangnya pariwisata. Inilah beberapa dampak dari adanya globalisasi. Sangat berpengaruh. Bidang ekonomi sangat berpengaruh, di bidang iptek sangat, di bidang transportasi apalagi gitu ya. Kalau dulu ngojek dengan sepeda ontel gitu ya sampai berkeringat bercucuran. Kalau sekarang kalian tinggal naik dengan mungkin ada yang mobilnya ber-AC gitu ya atau motornya yang nyaman, tidak harus menunggu berapa lama bisa sampai ke tempat tujuan. Apalagi kalau misalkan di bidang ekonomi dengan banyaknya shopping oleng gitu ya, yang harusnya kalian berangkat ke suatu daerah dengan mengorbankan waktu, dengan sekarang cukup klik saja mau beli saat itu, bayarnya atau mau nanti ketika barang itu datang itu dengan mudahnya. Itulah hal-hal yang sifat positif dari adanya globalisasi. Tapi tentunya segala sesuatu juga ada negatifnya, tergantung kita mau seperti apa. Salah satu dari dampak negatif globalisasi yaitu westernisasi. Apa nama westernisasi teh? Kebarat-baratan. Oh betul. Sip, betul. Westernisasi itu kebarat-baratan, westernisasi. Salah satu dampaknya karena kita berpikirnya globalisasi itu notabene yang dari luar gitu ya, sehingga seolah-olah sesuatu yang sifatnya datang dari luar khususnya dari barat kita menganggapnya ini modern, kita menganggapnya ini merupakan sesuatu yang mengglobal. Makanya misalkan dari makanan atau dari fashion gitu ya, dari lifestyle, orang menganggap kalau dari sana itu merupakan modern, itu salah, itu western gitu ya. Orang yang senang, mohon maaf, bagi orang yang suka miras kan kalau di barat mah mereka kan ada musim dingin menggunakan arak atau wine itu untuk menghangatkan tubuh. Tapi kalau di kita kan nggak ada musim dingin, masa juga oplosan kesananya bukan menghangatkan tapi membuat is dead gitu ya, nauzubillah min dzalik. Itu westernisasi merupakan salah satu dari dampak negatif globalisasi. Belum munculnya demoralisasi. Demoralisasi itu penurunan moral. Mohon maaf bila kalian saat ini melihat salah satu yang lagi populer
Sangat miris sekali seorang siswa yang begitu benci dengan gurunya sehingga sampai mengecam begitu kerasnya gitu ya. Auzubillah. Karena apa? Moral yang sudah menurun. Dia tidak malu lagi untuk menghina, untuk mencaci seorang guru yang notabene ya setiap orang kan tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi dengan dia berlaku seperti itu menunjukkan bahwa moral sekarang yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Gitu. Salah satunya mungkin karena dampak global. Ada kriminalitas seperti yang kalian ketahui, banyaknya penipuan-penipuan secara online gitu ya. Terus banyaknya kenakalan remaja, salah satunya yang tadi disampaikan, dan masing-masing sekarang semakin tinggi tingkat individualitas. Kenapa semakin tinggi? Karena kan ada handphone di tangan, ya sudah nggak usah kemana nanya kamu di mana aku di sini, tapi masing-masing di rumah. Itulah salah satu dari dampak negatif globalisasi gitu ya. Kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang memberikan manfaat buat diri kita, mana yang tidak, karena yang namanya globalisasi merupakan kemistian. Orang mengatakan tidak ada yang abadi dalam dunia ini, hanya perubahan itu sendirilah yang abadi gitu ya. Makanya kita tidak bisa menghindar dari itu semua, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Oke, anak-anakku yang hebat, ada yang ditanyakan mengenai bahasan yang sudah disampaikan? Cukup jelas, Nak? Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah dibagikan di WA group. Halo? Halo? Bisa kedengaran? Bisa. Bisa. Seperti yang sudah disampaikan di dalam grup kelompoknya, sama ibu kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, dibagi 5 kelompok. Silakan bisa melihat LKPD yang sudah di-share di WA group. Kelompok 1 membahas tentang globalisasi di bidang eptek. Kalian analisis dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, upaya penanggulangannya seperti apa. Untuk upaya penanggulangan cukup 1 saja, gitu ya. Misalkan kalian di globalisasi iptek, misalkan dampak positif yang tadi bisa menambah ilmu pengetahuan, efektivitas. Dampak negatifnya dikhawatirkan membuka situs-situs yang jelek atau porno misalkan. Upaya penanggulangannya meningkatkan keimanan, salah satunya gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi kalian nanti per kelompok silakan menganalisis sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 iptek, kelompok 2 budaya, kelompok 3 ekonomi, 4 transportasi, 5 komunikasi gitu ya. Jelas nah untuk tugasnya? Jelas. Insyaallah. Jelas. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit buat kalian berdiskusi dengan kelompok di grup WA grupnya yang sudah dibentuk. Diskusi masing-masing, tentukan siapa nanti yang presentasi. Jangan lupa pakai yel-yel ya. Gitu ya. Jangan lupa pakai yel-yel kelompoknya. Silakan nah, selamat berdiskusi. Nanti kita kembali lagi 5 menit ya Nak ya. Nanti silahkan untuk tiap grup mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yel-yel barengan silahkan bisa dibuka audionya. Untuk yang lain yang tidak presentasi, Ibu harapkan audionya ditutup gitu ya, supaya jelas suara teman-teman yang lagi presentasi. Kalau untuk presentasi dari LKPD-nya, hasil dari diskusinya silahkan bisa oleh 1 orang dipresentasikan oleh siapa gitu ya. Dengan pembukaan terlebih dahulu, biasa ada moderatornya, dipersilahkan untuk diskusinya seperti itu. Anak-anakku yang hebat, nanti udah teman kalian presentasi, silahkan kalian untuk bertanya kepada teman kalian. Dari 5 kelompok ini, tiap kelompok untuk membatasi karena waktunya terbatas di Zoom ini, silahkan bisa 1 atau 2 orang yang bertanya ya Nak. Ya. Oke, siap. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami- warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan
dan teman-teman saya yang bernama Raisa, Nadia, Yani, Clara. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi di kelompok kami di globalisasi di bidang budaya. Maaf, Bu. Globalisasi di bidang budaya adalah proses penyebaran atau pertukaran budaya antar negara dan masyarakat di seluruh dunia. Contoh globalisasi di bidang budaya yaitu musik, film, makanan, fashion, dan bahasa, tarian, dan seni. Dampak positif di bidang budaya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka, memperkaya budaya lokal, anak muda dapat mengenal budaya lain, meningkat akses ke pengetahuan. Dampak negatifnya, budaya lokal menjadi terpinggirkan, hilangnya budaya asli di suatu daerah, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat. Upayanya mencintai produk dalam negeri, menghindari budaya asing yang tidak pantas, memahami nilai Pancasila dan kebangsaan, menggunakan produk dalam negeri. Sekian, Bu. Udah. Terima kasih. Tolong semua beri aplaus buat kelompok 2. Silakan boleh emot gitu ya. Lop sekebon lah gitu ya. Lop sekebon buat kelompok 2, hebat sekali. Coba lihat kelompok 2. Hebat dan berani. tapi Cantik sekali. Wow, hadapi. kami hebat, kami Pasti bisa. Kami yakin kami pasti bisa. Nah, Bu. Oke, pasti bisa. Keren kelompok 2. Ina. Saya dari kelompok 3. Globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif, meningkatnya investasi perdagangan dan industri. Dampak negatif, dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan dampak sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan, program, dan kerjasama. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang mau bertanya tentang globalisasi ekonomi? Tadi katanya ada pengangguran, dikhawatirkan, tapi memberikan pemasukan atau pendapatan devisa buat negara. Ada yang mau ditanyakan? Sama kelompok 3? Ada, Bu. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Siapa yang bertanya nih? Aulia dari kelompok F. Oh, Aulia. Dia ya. Ya, Bu. Aulia ya, silakan. Cara mengurangi pengangguran. Kelompok 3, cara menanggulangi pengangguran. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, memanfaatkan teknologi, dan lain-lain. Bagaimana, Dea? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, sip. Beri aplaus buat kelompok 3. Lop sakebon lah gitu ya. Contoh globalisasi, transportasi apa gitu. Contoh Halo? globalisasi di bidang transportasi, contohnya adalah kendaraan umum daring seperti ojek dan tarik taksi daring. Oh ya, ojol gitu ya. Oke, Bu. bagaimana Nadia? Bagaimana? Bu, sudah. Oh, sip. Nah, di mana kelompok paling kece? Kelompok paling kece adalah kelompok 4.
Di mana kelompok paling seru? Kelompok paling seru ya hanya kelompok 4. Yeay. Kelompok satu, kelompok 4. Anak-anakku yang hebat. Terima kasih semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan semuanya. Gitu ya. Keren. Gitu ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan mana yang positif dan negatif, serta kalian bisa untuk mencari solusi jika dampak negatif itu ada, gitu ya. Tadi yang seperti disampaikan, positif pasti ada, negatif juga pasti berbarengan. Asal kita tahu seperti apa cara untuk menanggulanginya. Di bidang IPTK itu, di bidang ekonomika itu, di bidang transportasi, di bidang budaya, gitu ya. Masing-masing kita harus tahu cara memilih dan memilah mana yang memberikan manfaat buat diri kita, mana yang memang memberikan madarat buat diri kita. Karena sekali lagi globalisasi merupakan sebuah kemistian, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan akan dipandu oleh Ibu Dini. Silahkan Ibu Dini. Terima kasih anak-anak yang hebat. Sama. Sama Ibu. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Anak-anak, suara Ibu terdengar? Terdengar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai globalisasi, dampaknya, pengertiannya, dan contoh-contohnya. Juga telah mendengarkan presentasi dari 5 kelompok yang luar biasa semuanya ya. Coba dari penjelasan tadi kira-kira apa yang bisa kita simpulkan tentang globalisasi? Ayo coba apa? Sebutkan saja. Bisa contohnya, bisa bidang-bidangnya. Coba apa saja tadi? Ya, Proses integrasi. iya. Globalisasi adalah proses Integrasi dan interaksi antara individu. iya. Ada lagi yang lain? Coba apa simpulan dari materi tadi? Bidang-bidangnya bisa disebutkan lagi apa saja? Bidang iptek, budaya, Ya. transportasi, komunikasi, dan ekonomi. Iya, nah itu sebagian kecil ya dari simpulan dari materi kali ini. Nanti simpulannya disimpan dulu karena nanti akan disampaikan dalam bentuk tulisan ya. Nah, setelah melalui KBM hari ini, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi anak-anak pada kesempatan kali ini? Coba. Apa kesulitan yang dihadapinya atau apa kekurangan yang kita rasakan dalam kegiatan belajar kali ini? Sulit sinyalnya, Bu. Sinyalnya, Ya. iya. Iya, sinyalnya. Apalagi? Mencari yel-yel susah. Mencari yel-yelnya karena online mungkin ya. Apalagi? Kerja kelompoknya, Bu. Kerja kelompoknya, iya karena terbatas ruang ya. Kalau kelebihannya apa kira-kira? Tidak perlu berkumpul di satu tempat. Tidak perlu berkumpul di satu tempat, bisa terhubung ya melalui internet. Ada lagi? Apa coba Bisa mencari terakhir materi apa? di internet. Bisa mencari materi di internet, iya bisa. Nah, kira-kira itu ya yang kita rasakan bersama dalam kegiatan KBM kali ini. Tapi tidak apa-apa, pasti ada hal-hal pengetahuan baru, pengalaman baru yang bisa kita dapatkan pada KBM kali ini. Setelah tadi kita mengetahui apa saja dampak negatif dan positif dari globalisasi, maka sebagai anak-anak bangsa tentunya
kita harus bisa mensiasati bagaimana menghadapi globalisasi ini ya dalam hal hubungan sosial. Maka untuk meminimalisir individualitas kita harus selalu membudayakan kerjasama, gotong royong, dan juga saling membantu. Untuk mengurangi dampak lingkungan, pencemaran alam, maka apa yang bisa kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, apalagi? Lakukan reboisasi. Melakukan reboisasi ya, kita usahakan semaksimal mungkin supaya dampak negatif dari globalisasi dapat ditekan dan tidak terlalu marak begitu. Nanti anak-anak bisa melanjutkan LKPD-nya dengan menambahkan simpulan-simpulan pada KBM kali ini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan KBM selanjutnya masih dengan topik yang sama mengenai globalisasi dengan tujuan pembelajaran yang lebih kompleks dari hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya, ruang dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.